Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini saya akan menyampaikan atau presentasi terkait RPPH di Lembaga RA Sunan Ampel. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian RA Sunan Ampel pada tahun 2022-2023. Saya mengambil mode pembelajaran kelompok dengan tema binatang ciptaan Allah, subtema binatang yang hidup di udara dengan subtema burung. Pada semester 1, kelompok B usia 5-6 tahun dengan alokasi waktu pukul 7 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak dapat mengetahui burung adalah ciptaan Allah melalui kegiatan mengamati burung secara langsung yang dibawa oleh Bu Guru. Yang kedua, anak mampu menghitung benda dengan benar pada media gambar burung. Yang ketiga, anak mampu menjawab pertanyaan guru. Yang keempat, anak mampu berbagi biji-bijian pada temannya. Yang kelima, anak terampil menggunakan tangan dalam melakukan kegiatan kolase. Yang keenam, anak mampu membuat kolase gambar burung dengan biji-bijian. Kompetensi dasar, nilai agama dan moral, mengenal Tuhan melalui ciptaannya dengan indikator pencapaian, membiasakan menyebut nama Tuhan sebagai pencipta. Aspek kognitif, mengenal benda-benda di sekitarnya dengan indikator pencapaian menghitung jumlah benda pada gambar. Perkembangan bahasa, kompetensi dasar memahami bahasa ekspresif dengan indikator pencapaian memberikan informasi atau keterangan. Aspek perkembangan sosial emosional, kompetensi dasar memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya. Indikator pencapaian membiasakan membantu teman. Fisik motorik, mengenal anggota tubuh dan fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Indikator pencapaiannya terampil menggunakan tangan dalam menempel biji-bijian. Perkembangan seni memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis, membuat karya. Indikator pencapaian membuat karya yang indah. Materi pembelajaran pada hari ini mengenal burung sebagai binatang ciptaan Allah. Yang kedua, menghitung jumlah burung pada gambar. Yang ketiga, menyebutkan benda-benda yang dibawa dari rumah, biji-bijian. Yang keempat, memiliki sikap peduli kepada teman. Yang kelima, menggerakkan tangan dalam menempel biji-bijian. Yang keenam, membuat karya kolase gambar burung dari biji-bijian. Metode yang diambil tanya jawab, observasi, penugasan, unjuk kerja, dan hasil karya. Media yang digunakan lembar kerja, gambar burung, biji-bijian, lem, pensil. Sumber belajar video tema tentang burung yang diambil dari YouTube. Jadwal SOP pada hari ini, pertama pembukaan, salam, berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, kalimat syahadat, dan doa sebelum belajar. Kemudian membaca tahiyat akhir, membaca surat Al-Kautsar dan surat Al-Falaq. Kemudian sebelum istirahat, anak-anak membaca doa mau makan. Setelah selesai makan, membaca doa sesudah makan. Kemudian SOP setelah istirahat, membaca doa memakai baju. SOP penutup, membaca doa keluar dan masuk rumah, membaca doa mau tidur dan bangun tidur, membaca ayat kursi, membaca doa sesudah belajar, dan membaca doa kebaikan dunia akhirat. Kegiatan yang pertama sebelum masuk di kelas, anak-anak berbaris dan melakukan kegiatan fisik motorik yaitu senam. Kemudian masuk di dalam kelas. Pertama, SOP pembukaan, kemudian anak-anak diajak mengamati video tentang burung.
Setelah mengamati video, tanya jawab dengan siswa tentang macam-macam burung. Kemudian kegiatan inti yang pertama, menghitung jumlah burung pada media bergambar. Jadi guru mengajak siswa menghitung bersama-sama media bergambar yang seperti yang kemarin dibuat tutup botol dikasih gambar burung, atau kartu ada gambar burungnya. Kemudian setelah menyampaikan pada siswa, anak-anak menghitung jumlah burung sesuai jenisnya, kemudian menghitung burung, semua jumlah burung dihitung. Setelah menghitung jenisnya masing-masing, kemudian dihitung secara keseluruhan. Kegiatan yang kedua, menyebutkan biji-bijian yang dibawa dari rumah. Sebelumnya, pada hari kemarin, anak-anak diberi tugas bahwa besok anak-anak suruh membawa biji-bijian yang dimiliki di rumah. Jadi anak-anak membawa ke sekolah dengan biji-bijian yang berbeda-beda. Guru menanyakan apa yang dibawa dari rumah, anak-anak menjawab sesuai yang dibawa oleh anak-anak. Kegiatan yang ketiga, berbagi biji-bijian. Karena anak-anak membawa bijian yang bermacam-macam, jadi siswa berbagi pada teman-temannya biji-bijian untuk dilakukan kegiatan keempat, yaitu kegiatan keempat, kolase dengan menempel biji-bijian pada gambar burung. Guru memberi contoh kolase dari biji-bijian, anak-anak akan menirukan kolase dari bu guru sesuai imajinasi anak-anak dan sesuai dengan caranya sendiri apa yang diinginkan oleh anak. Kegiatan yang kelima itu membuat karya kolase yang disusun indah oleh anak-anak. Kemudian setelah itu kegiatan istirahat. Sebelum istirahat membaca SOP. Setelah itu setelah makan, bermain di luar, bermain bebas. Kemudian anak-anak masuk. Di kegiatan penutup, setelah anak-anak masuk, membaca SOP sesudah istirahat, kemudian berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan hari ini, bercerita pendek tentang burung ababil. Jadi anak-anak mendengarkan cerita dari bu guru. Kemudian menginformasikan kegiatan esok hari, dan yang terakhir SOP penutup. Rencana penilaian, aspek pengembangan, nilai agama dan moral, mengenal Tuhan melalui ciptaannya menggunakan teknik penilaian observasi. Aspek perkembangan kognitif, dengan indikator mengenal benda-benda di sekitar, mengambil teknik observasi. Perkembangan bahasa, indikator pencapaian, memahami bahasa ekspresif, mengambil teknik penilaian observasi. Kegiatan sosial emosional, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya, teknik penilaian observasi. Kemudian fisik motorik, mengenal anggota tubuh dan fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan halus, mengambil teknik penilaian unjuk kerja. Dan yang terakhir seni, perkembangan seni, indikator pencapaian, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis, mengambil teknik penilaian hasil karya. Program tindak lanjut remedial dilakukan pada anak yang capaian perkembangannya belum tuntas. Remedial dilakukan dengan memberi tugas dan didampingi oleh orang tua di rumah. Pengayaan dilakukan pada anak yang mencapai ketuntasan dengan ketentuan. Anak yang mendapatkan BB dan MB diberikan materi dalam cakupan kompetensi dasar dengan pembelajaran sebagai pengetahuan tambahan. Anak yang mendapat BSH dan BSB diberikan materi melebihi cakupan kompetensi dasar dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Kemudian ini rubrik penilaian. Oke, sudah sepertinya berat ya. Ya, ini yang pertama mungkin saya tanya untuk proses remedial. Remedial itu berarti bentuknya seperti
tugas dibawa ke rumah begitu? Nggih. Biasanya berapa persen untuk anak-anak yang harus diremedial? Biasanya ya 5% Bunda, tidak semuanya diusahakan itu. Di aspek apa? Kebanyakan itu biasanya di bahasa Bunda, bahasa untuk meniru, untuk menyebutkan itu. Kalau menyebutkan biasanya sudah bisa di sekolah nggih. Untuk meniru menulis, unjuk kerja itu biasanya. Berarti kayak membawa PR ke rumah gitu. Nggih, Bunda. Padahal untuk anak usia dini tidak boleh bawa tugas ke rumah ya. Nggih. Ya, kalau bisa remedial itu dilakukan oleh guru di sekolah. Mungkin lebih ke penguatan aja ke rumah. Jadi istilahnya bukan membawa PR ke rumah gitu ya. Karena anak usia dini nggak ada PR. Nggih, Bun. Mungkin bentuk informasi atas perkembangan anak yang masih kurang gitu ya, masih kurang. Jadi bentuknya bukan lembar PR pekerjaan rumah yang harus dikerjakan anak di rumah gitu ya. Itu Bunda, biasanya itu kalau di lembaga kami itu kebanyakan permintaan dari wali murid. Jadi mungkin PR-nya itu tidak seperti di sekolah, hanya sederhana saja. Yang pasti, yang penting tidak akhirnya anak itu kan kadang tidak semua orang tua itu memahami target-target yang ada di sekolah. Jadi kadang-kadang nanti bisa jadi beban sendiri buat anak apabila dikasihkan ke orang tua juga kan tidak semuanya bisa melaksanakan itu. Kemudian untuk 6 aspek pengembangan itu indikatornya itu yang fisik motorik. Fisik motorik ini terampil menggunakan tangan dalam menempel biji-bijian. Ini yang kolase tadi ya, Bun? Iya, Bun. Berarti untuk kegiatan kolase bisa masuk ke fisik motorik, bisa masuk ke seni, Bunda. Ke seni, berarti 2 aspek ini. Kalau di fisik motoriknya itu kita mengambil nilai itu terampilnya anak-anak, kadang kan kalau anak yang tidak telaten itu langsung ditumpahkan Bunda biji-bijian itu. Kalau anak yang terampil pasti satu-satu seperti itu. Jadi itu yang kita nilai. Kalau untuk seninya kita mengambil nilai itu hasilnya itu bisa tertata rapi, bagus, indah, atau hanya asal asal ditaruh aja seperti itu. Barangkali di fisik motorik ini bisa ditambah ya. Jadi bahwa fisik motorik anak itu tidak hanya motorik halus saja. Jadi motorik kasar itu juga harus dikembangkan. Jadi untuk penilaian atau KD atau indikator fisik motorik bisa ditambah disesuaikan dengan tema. Ini kan temanya binatang terbang. Barangkali anak-anak untuk fisik motorik kasarnya anak-anak menirukan gerakan binatang seperti itu. Bisa ditambah ya. Bahasa juga seperti itu, apalagi ini kelompok B ya? Kelompok B, nggih. Jadi tidak hanya satu, mungkin bisa ditambah untuk memperkaya keaksaraan juga. Tidak membaca tapi memotivasi anak untuk mengenal keaksaraan yang lebih. Ya. Mungkin itu saja review dari saya. Iya, Bunda. Bu Revia. Jadi terima kasih atas bimbingannya, Bunda. Iya, terima kasih kembali. Saya juga minta maaf atas kekurangannya. Besok ketemu untuk mengajinya dengan Ustadz Muhdis ya.